Kalau orang tanya kenapa saya akan mengatakan bahwa inilah kebahagiaan saya. Begitu. Kalau orang masih bertanya lagi untuk menjelaskan kebahagiaan saya, ya nikmat yang saya rasakan, gitu. Begitu. Jadi bukan bahagia karena saya punya harta berkelimpah atau saya punya saldo di rekening itu ada berapa dikit, enggak, bukan itu. Nikmat itu yang saya rasakan adalah bisa silaturahim dengan sekeliling kita, bisa berbagi, kita bisa menjadi penyejuk di tengah-tengah kegelisahan umat misalkan. Kan hari ini orang semua gelisah, kemana ke arah kita kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, sahabat, yuk support dakwah Ngaji Cerdas. Sahabat Ngaji Cerdas, ini adalah Walid Parfum varian Madinah non alkohol. Salah satu produk yang kami jual di Ngaji Cerdas. Wanginya khas Madinah dan ini cocok sekali dipakai untuk sholat dan keseharian. Dan wanginya tahan 8 jam di kulit dan 2 hari di pakaian. Dan tersedia juga parfum untuk ummahat dan anak-anak khusus di rumah. Dan insya Allah hasil penjualan dari Walid Parfum ini dari produsennya itu diperuntukkan 100% untuk wakaf pendidikan. Jadi sahabat Ngaji Cerdas selain mendapatkan wanginya, sahabat Ngaji Cerdas juga mendapatkan pahala jariah dari membeli produk Walid Parfum ini, insyaallah. Nah, selain Walid Parfum ini juga sahabat Ngaji Cerdas, kami juga menjual beberapa produk yang sudah kami sediakan di link tersebut. Nanti tinggal diklik saja, ada beberapa produk seperti kurma, kemudian ada madu juga dan yang lain-lain. Nah, support dakwah Ngaji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Ngaji Cerdas. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, balik lagi bersama saya dan Fatih 1453. Tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir tentunya. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, pada kesempatan hari ini, Masya Allah, Tabarakallah, saya berkunjung dengan salah satu narasumber, Masya Allah, dan beliau sudah berada di tengah-tengah kita bersama, atau di samping saya, Masya Allah, adalah Pak Theo ya. Assalamualaikum Pak Theo, apa kabar Pak? Salam. Masya Allah, senang banget bisa berkunjung di sama-sama Bapak nih. Ya, Masya Allah. terima kasih udah bisa bertemu dengan tim di sini ya. Syukron Pak atas jamuannya Pak, mudah-mudahan diberikan kebaikan oleh Allah. Baik, sahabat Ngaji Cerdas, dan Pak Theo ini adalah seorang yang bisa dibilang sudah kembali ke fitrah dalam Islam, karena hakikatnya semua manusia itu lahir dalam keadaan muslim ya Pak ya. Pak Theo ini punya perjalanan menarik bagaimana kisah hijrah beliau menjadi seorang muslim sekarang. Tapi sebelum ke Pak Theo ini, bagi sahabat Ngaji Cerdas yang belum dukung channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Baik, langsung ke Pak Theo nih, Mas. Pak Theo, izin untuk bertanya-tanya Pak, untuk berbagi kisah, untuk pribadinya, untuk kami pribadi, dan mungkin sahabat Ngaji Cerdas, mudah-mudahan ini menginspirasi kita bersama. Sebelum ke kisah hijrah Pak Theo, mungkin bisa diperkenalkan Pak Theo, dari asal dari mana Pak Theo, kemudian biasanya kan kalau Pak Theo ini nama asli atau ada berubah gitu Pak, maksudnya gitu kan ya. Nah, nanti kita silakan ya. Nanti silakan dijelaskan untuk kita bersama Pak, silakan. Ya. Bagi pemirsa sekalian, bahwa saya asal dari Papua, tepatnya kampung asal saya di Kabupaten Biak Numfor, dan saya lahir di Biak, besar di Kabupaten Manokwari, ibu kota provinsi Papua Barat, dan saya
sekarang berada di Jakarta. Ya. Pada saat ini saya secara pribadi menjalani sebuah proses perjalanan hidup yang menurut perjalanan ini akhirnya saya boleh dibilang hijrah keyakinan, dan hari ini saya menjadi seorang muslim yang pada prinsipnya adalah urusan pribadi saya dengan Allah dan baginda Rasul sebagai Nabi yang saya teladani. Masya Allah. Ya. Oke. Kalau boleh tahu mungkin agama sebelumnya apa, Pak? Dan Ya, mungkin saya dari agama sebelumnya Kristen Protestan. Ya. Dari lahir Kristen Protestan, kemudian sampai di perjalanan ini saya menjadi Muslim 2 tahun ini. Oh, baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Saya baru sekali rayakan Idul Fitri. Oh, Masya Allah. Ya, di Jakarta. Saya mendapat sebuah keberkahan ya di dalam menjalani semua ini. Sampai hari ini saya masih bisa eksis dan melakukan segala aktivitas usaha saya dengan rekan-rekan. Insya Allah bisa ke depan ini menjadi motivasi untuk kita tetap melakukan yang terbaik bagi apa yang kita yakini. Ketika apa yang kita yakini ini betul-betul kita bisa dorong dan menjalaninya, sehingga semua umat itu termotivasi untuk tetap mempertahankan, tetap berjuang dengan kondisi dan keadaan yang saat ini kita sama-sama tahu ya, bahwa dengan adanya pandemi ini kan banyak hal yang sangat kompleks lah istilahnya ya. Orang kadang bisa dibilang ketakutan, tapi juga tidak, tapi juga harus bisa menghadapinya dengan berbagai gejolak yang ada. Tetapi kita menjadi seorang umat dan seorang muslim yang yakin dan mengimani segala sesuatu, maka kita harus terus melakukan apa yang secara rutinitas kita lakukan, sehingga kita tidak merasa hanyut atau merasa terganggu oleh proses hidup yang berlangsung, ya, terutama di negara kita ini. Baik, Pak Theo. Ini kan Pak Theo dari Kristen Protestan tadi kan kabarnya udah disampaikan. Ini kan mungkin perjalanannya bagaimana Pak dari seorang Kristen Protestan kemudian menjadi seorang Muslim, dari awal sampai syahadatnya bagaimana Pak? Ya, jadi buat pemirsa yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa saya menjadi Muslim ini kira-kira 2 tahun lalu, itu prosesnya. Nah, saya di 2020 itu sudah syahadat. Kebetulan yang menjadi pertama kali membacakan syahadat itu adalah seorang dokter dari Aceh, saya lupa namanya. Terus kemudian saya diberikan perjalanan sampai bisa ketemu dengan Pak Ustadz Ali dan Pak Jimmy atau Ko Jimmy. Masya Allah. Ya, sehingga saya bisa melakukan secara resmi sebagai seorang Muslim di Muslim Center di Bogor, dan menjadi mualaf dan Muslim yang secara resmi dikukuhkan membacakan 2 kalimat syahadat. Ya, alhamdulillah. Gitu. Dan untuk menjadi sebuah cerita perjalanan ini kan tidak semudah seperti yang kita datang terus kemudian baca 2 kalimat syahadat. Tentunya ada sebuah cerita yang unik sebenarnya, yang tidak semua orang bisa menjalani hal ini. Tetapi ketika saya mengimani dan saya yakini dan bisa menjalani, sampai hari ini ternyata tidak ada halangan dan semua boleh berproses dan berjalan sampai hari ini yang baik. Saya boleh di beberapa daerah di ibu kota ini yang sudut-sudut kotanya yang begitu
gegap gempita dengan berbagai macam tawaran dunia untuk kita bisa saja putus asa, terus mungkin bisa saja mengikuti kerjaan-kerjaan yang istilahnya instan yang bisa kita. Tapi malah saya diberikan tuntunan untuk bisa hijrah hijrah menjadi seorang muslim. Itu menjadi sesuatu panggilan menurut saya. Karena ketika orang berada dalam sebuah problem perjalanan hidupnya, terus kemudian dia akhirnya memutuskan segala sesuatu untuk berarti karena saya sudah tidak bisa menjalani dan mempertahankan semua proses hidup ini, ya mungkin saya bisa saja mengambil keputusan untuk mencari jalan sesuatu usaha yang lebih instan, yang hari-hari saya bisa mendapatkan itu sebagai satu pendapatan ekonomi yang lebih cukup ya, gitu. Tapi malah saya diarahkan untuk harus menjadi seorang muslim. Menarik. Dan itu bukan datang karena orang ajak, atau ada ajakan, atau ada karena mungkin punya relationship yang istilahnya memberikan pandangan-pandangan atau memberikan sebuah gambaran bagaimana itu Islam, bagaimana itu menjadi muslim, mungkin nanti jadi muslim terus mendapatkan sesuatu yang nggak ada. Itu mengalir saja, berjalan begitu saja sebagai seorang yang memang yang menurut saya ini adalah sebuah panggilan, sebuah rahmatullah Allah yang betul-betul memang menjadi sukma dalam diri saya untuk meyakini bahwa ketika saya menjadi muslim itu saya akan menjadi yang menjadi bisa membagikan jalan ini kepada rekan-rekan umat yang lain, yang dalam artian bisa mendorong kita untuk menjadi motivasi bahwa menjadi seorang muslim itu indah sebenarnya, indah, terus kemudian dingin, sejuk, karena kita selalu harus menjaga kesejukan itu dengan adanya sholat 5 waktu, kita harus tertib melakukan ibadah secara rutin. Nah, dan di sekeliling saya juga ketika saya menjadi muslim, banyak rekan-rekan saya yang memberikan support dukungan. Masya Allah. Ya, memberikan support dukungan dalam arti justru mereka merasa bahwa ketika ada kehadiran saya atau ada saya di dalam perkumpulan itu, mereka merasa senang karena kita bisa berkolaborasi dan bisa menjalankan usaha ini bersama-sama. Gitu. Mungkin itu dari saya. Tapi kan gini Pak, jadi kan tentunya kan mungkin ada sesuatu hal yang menarik gitu di dalam Islam. Pandangan Bapak terhadap Islam sebelum Bapak mengucapkan kalimat syahadat itu bagaimana? Sehingga Bapak bisa yakin itu gimana ceritanya gitu terhadap Islam gitu. Ya, kalau pandangan saya secara batin ya, secara apa yang saya pahami, bahwa ada sebuah nikmat sebenarnya, nikmat yang betul-betul mengajarkan kita untuk tahu bahwa nikmat yang sebenarnya dan sesungguhnya itu ketika kita menjadi muslim. Begitu. Karena apa yang dijanjikan Allah itu tidak akan sia-sia. Begitu. Nah, contoh misalkan begini, saya tidak punya 1000 nih misalkan, tapi sudah ada orang yang akan siap untuk memberikan saya 1000, entah itu di mana. Gitu. Itu metodenya. Sehingga kenapa saya bilang Islam itu nikmat. Karena begitu, ketika kita tidak menikmati Islam, maka kita sangat kalau mau dibilang berarti kita rugi dong menjadi seorang muslim. Kalau menjadi seorang muslim, saya orang yang menikmati hidup sebenarnya.
Karena kenikmatan itu sangat betul-betul diberikan oleh Allah untuk kita nikmati, begitu. Tanpa dengan siapapun, maksudnya tanpa dengan relationship, tanpa dengan saudara atau tanpa dengan siapa, tapi Allah itu ada di situ untuk memberikan kenikmatan. Walaupun hanya sebatas kita yang tahu, tapi memang itulah nikmat yang Allah kasih buat kita. Sehingga jangan sampai kita salah mengartikan sebuah nikmat itu dengan hal-hal yang lain. Karena nikmat yang Allah kasih itu untuk supaya menjaga kita tetap teguh, mempertahankan apa yang sudah kita dapat sekarang, untuk menuju ke janjinya, ya kan? Kalau seandainya kita tidak menjaga kenikmatan ini, maka berarti kita lupa bersyukur, ya kan? Kalau sudah kita tidak bersyukur, maka Allah nggak akan memberikan azab kepada kita, gitu. Kan sebenarnya simpel aja, tapi untuk menjalaninya susah, gitu. Makanya kan seorang muslim itu kalau menjadi seorang muslim yang tawadu, ya, yang betul-betul menjalani, dia akan tahu bahwa inilah jalan yang Allah kasih buat saya. Begitu juga saya, ketika sampai hari ini saya menjadi muslim, saya tahu bahwa kapan saya akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Kalau sekarang hari ini saya belum dapatkan itu, berarti mungkin belum. Karena Allah itu menjanjikan sampai sebelum kita masuk dalam lahat kubur kita pun masih ada itu rezeki buat kita, gitu. Apalagi kalau kita masih hidup, masih kuat seperti begini, maka harus kita setiap waktu, setiap detik aja kita harus bersyukur. Masya Allah. Karena setiap helai napas kita adalah itu ujian Allah buat kita. Detik aja itu kalau kita tidak bersyukur, berarti itu kita tidak mensyukuri apa yang Allah kasih. Karena begitu indahnya menjadi muslim yang harus tahu bahwa setiap detik, setiap helai napas kita, setiap apapun yang kita lakukan itu dirahmati oleh Allah. Masya Allah. Karena ketika kita melakukan ibadah itu secara normatif, maka Allah juga akan memberikan nikmat itu secara normatif kepada manusia, kepada umatnya. Masya Allah. Gitu. Baik. Jadi emang batin emang mengarahkan kepada banyaknya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua, ya. Nggak menutup kemungkinan kepada orang yang selain Islam juga, ya. Maksudnya semua manusia, makhluk hidup Allah kasih nikmat. Nah Pak, itu kan tadi dari segi batin nih Pak. Ya. Kalau dari segi logika Pak, Islam bagaimana pandangan Bapak logikanya? Maksudnya kadang banyak orang yang bilang bahwa Islam itu kayak nggak masuk akal kayak gitu. Itu serang-serangan orang-orang yang belum mengetahui tentang Islam seperti itu. Nah, pandangan Pak Theo sendiri bagaimana yang telah menjalankan Islam ini? Kalau menurut saya, Islam ini kan menjadi sebuah agama yang bisa menyatukan semua umat. Wah, ya, Masya Allah. Gitu. Betul. Kalau orang tidak secara detail, tidak secara ini mengenal Islam, dia akan berbicara sepihak. Tapi kalau dia menjadi muslim yang betul-betul berakar dan tahu persis, maka Islam ini adalah agama yang bisa merangkul semua umat. Masya Allah. Dengan apapun, karena dia merupakan satu-satunya agama yang bisa menjaga keberagaman, menjaga kemajemukan ketika dipelihara dan dijaga dengan baik. Tapi kita juga menerima tantangan sebagai seorang muslim. Ketika kita menjaga kemajemukan itu, maka di dalam kemajemukan itu akan muncul tantangan baru. Pasti. Bagaimana tantangan itu kita menjaga? Nah, disitulah kita harus memperkuat, memperkuat dan menjaga silaturahim kita dengan kita sendiri secara muslim, dan juga dengan keberagaman atau dengan umat-umat yang lain yang ada di negara kita ini kan. Karena tanpa seperti itu, karena negara kita ini tanpa ada kita sebagai muslim yang kuat,
kuat dalam apa ya? Bukan kuat karena kita baik, bukan. Kuat karena kita punya keyakinan, keimanan yang memang bisa membuat semua umat itu menjadi sejuk karena ada kita. Gitu. Masya Allah. Jadi mungkin agak keliru ya kalau ada orang yang bilang bahwa Islam itu anti persatuan seperti itu Pak ya. Ini banyak orang yang salah menduga Pak bahwa Islam itu anti intoleransi gitu seperti itu. Ya, jadi ini mungkin jelas yang Pak Theo sampaikan ya, bahwa Islam itu ya sangat komprehensif untuk mengatur persatuan ya Pak ya. Ya. Dan sangat terbuka. Saya kira Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang terbuka. Terbuka dalam arti kepada siapa saja, umat siapapun itu dia, agama apapun dia, budaya apapun itu. Kita menjadi agama yang betul-betul memang intoleran, yang betul-betul bisa menerima berbagai macam hal. Gitu. Sehingga saya merasa mulia sekali bisa menjadi bagian daripada agama Islam. Gitu. Kalau orang tanya kenapa saya akan mengatakan bahwa inilah kebahagiaan saya. Begitu. Kalau orang masih bertanya lagi untuk menjelaskan kebahagiaan saya, ya nikmat yang saya rasakan, gitu. Begitu. Jadi bukan bahagia karena saya punya harta berlimpah atau saya punya saldo di rekening itu ada berapa digit, bukan itu. Nikmat itu yang saya rasakan adalah bisa silaturahim dengan sekeliling kita, bisa berbagi, kita bisa menjadi penyejuk di tengah-tengah kegelisahan umat misalkan. Kan hari ini orang semua gelisah, kemana ke arah kita kan? Tapi ketika kita ada hadir untuk menjadi satu kekuatan, maka kita harus silaturahim dengan saudara-saudara seiman kita. Karena dengan silaturahim kita akan membangun sebuah kekuatan bukan untuk melawan siapapun, tapi untuk memberikan sebuah motivasi kepada saudara-saudara kita seiman, semuslim yang mungkin hari ini mau kemana, gitu. Karena tidak hanya Ustadz, tidak hanya Habib, tapi kita sebagai sesama umat juga harus saling memperkuat persaudaraan untuk menjaga silaturahim, sehingga jangan sampai ada kegunjangan-kegunjangan. Iya, sepakat. Gitu. Masya Allah. Baik, luar biasa ya, Masya Allah. Ini saya jadi termotivasi Pak. Jadi memang umat ini memang harus berkumpul, bersatu dengan satu tujuan gitu Pak ya, saling menguatkan tali silaturahmi. Baik Pak Theo, kalau dari segi ketenangan Pak Theo, ketenangan apa yang Pak Theo rasakan mungkin bisa diceritakan kepada kami dan sahabat Ngaji Cerdas. Kalau Pak Theo dulu kan beragama Kristen Protestan kan ibadah juga di sana. Soalnya kan banyak juga orang yang bilang bahwa ketenangannya itu bervariasi setiap mualaf. Nah, Pak Theo sendiri bagaimana merasakan perbedaan ketenangan itu, Pak? Ya, bagi sahabat Ngaji Cerdas ya. Saya kalau menurut saya ketenangan ya bukan karena nilai, tetapi kesiapan kita di dalam menerima. Misalkan nih saya, contoh simpelnya, kesiapan saya dalam ketenangan itu adalah ketika menerima sahabat cerdas untuk berkunjung ke rumah saya. Masya Allah. Itu sebuah ketenangan. Dan saya sudah mempersiapkan waktu itu mungkin dari habis sholat subuh, terus saya sudah mendoakan supaya hari ini kita bisa berjumpa, terus kemudian sholat duhur, terus sampai sekarang setelah sholat maghrib kita ketemu dan bisa berbagi di sini dengan sahabat Ngaji Cerdas ya. Seperti itu. Jadi itu sebuah ketenangan sebenarnya. Ketenangan untuk menanti silaturahim itu yang penting. Gitu. Karena kalau kita bersilaturahim karena kita tidak tenang, akan blur. Maksudnya blur dalam arti tidak ada manfaat. Kalau dari ketenangan nih Pak Theo, mungkin bisa apa yang Pak Theo rasakan gitu ketika Pak Theo memeluk agama Islam dibanding mungkin Pak Theo juga dulu pernah beribadah di agama sebelumnya begitu. Nah, ketenangan apa yang Pak Theo rasakan? Ya,
Saya lebih mempunyai banyak waktu untuk bisa ibadah ya. Masya Allah. Ya. Karena dengan tenang kita bisa berkomunikasi langsung dan melakukan apa yang kita secara manusia ingin dari Allah. Tidak menutup kemungkinan dengan ketenangan itu kita bisa melakukan apa dengan baik, terutama keputusan-keputusan dalam sebuah usaha, sebuah bisnis misalkan. Karena tanpa ketenangan kita sulit untuk melakukan sebuah proses hidup yang baik. Dan sampai hari ini saya alhamdulillah diberikan ketenangan yang luar biasa dengan berbagai macam tantangan dalam menjalani hidup sebagai seorang muslim, dan terutama sebagai seorang mualaf ya. Tentunya ada banyak hal yang harus lebih saya kerjakan dan dalami sebagai seorang mualaf dan juga sebagai seorang muslim. Tentunya yang sudah saya lakukan sampai sejauh ini, bahwa menjadi tenang itu saya bisa lebih kepada melakukan selain ibadah, ada hal-hal yang perlu bisa saya lakukan, misalkan seperti sekarang Masya Allah. Tim bisa berkumpul ya, bisa silaturahmi dengan saya untuk itu ya. Saya kira ini sebuah ketenangan, sebuah nilai ketenangan. Kalau tanpa tenang, saya tidak bisa memutuskan nih. Saya pasti udah berpikir untuk nggak menerima teman-teman ke sini kan. Tapi dengan adanya ketenangan itu, maka kita bisa silaturahim dan bisa melakukan apa yang menjadi rencana kita hari ini. Gitu. Mungkin itu. Masya Allah. Ya, jadi memang banyak waktu untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Pak ya. Yang disebutkan oleh Pak Theo. Nah, Pak Theo, saya tadi belum bertanya tentang keluarga. Apa kabar keluarga di Papua, Pak Theo? Terakhir hubungan sampai sejauh ini, alhamdulillah masih komunikasi secara baik. Masya Allah. Ya. Walaupun memang ya ada beberapa yang belum mengetahui saya menjadi seorang muslim. Tahu ya. Tapi saya secara pribadi ini merupakan keputusan internal dan pribadi saya dengan Allah kan, dengan Tuhan, untuk mendapatkan apa di akhir hidup saya. Gitu. Akhir hidup saya adalah keputusan saya hari ini. Gitu. Ketika saya memberikan keputusan ini, maka saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri kan. Bukan orang lain bertanggung jawab terhadap saya. Masya Allah. Begitu. Karena apa yang saya jalani adalah keputusan terakhir dalam menjalani hidup. Ya, terutama tentunya masing-masing dengan ajarannya masing-masing. Saya melihat dan mendalami dan menjalani belajar tentang Islam dan memutuskan untuk menjadi mualaf dan jadi Islam secara pribadi, itu sesuatu yang tidak gampang menurut saya, karena akan bertentangan dengan keluarga saya yang hampir 95% atau 98 lah kira-kira, itu semua kan agamanya Kristen dari keluarga saya. Nah, sehingga saya berpikir itu tantangan terberat saya sebenarnya. Tetapi ketika saya mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat Allah untuk menjadi seorang muslim, dan hari ini kita bisa live bersama, nah ini menjadi sebuah kekuatan baru lagi buat saya. Seperti HP yang mau udah mau lobet, dicas lagi. Nah, begitu juga mungkin saya kira para pemirsa di rumah atau di mana saja berada, pasti juga begitu. Ketika kita merasa bahwa kita ini sudah tidak punya kemampuan, kemana kita harus melakukan dan mendapatkan bagian yang kita minta ke Allah,
tentunya kita tidak bisa kemana-mana. Mungkin ke tetangga bisa, tapi itu secara manusia. Tapi tentunya kita harus kembali untuk ya tadi tawadu ya, rendah diri dan menerima apa yang Allah janjikan dengan waktu yang dia sudah tetapkan ke kita kan gitu. Jadi menurut saya lakukanlah apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat. Gitu. Kalau kita bisa melakukan itu kita sebagai umat, tentunya Allah tahu apa yang menjadi rencana dan rancangannya dia kan itu. Tentunya ya tidak menutup bahwa baginda Rasul adalah menjadi sebuah pandangan kita. Contohnya ya, kiblat kita. Kan? Masya Allah. Baik, artinya mungkin keluarga sebagian besar belum mengetahui ya kalau Pak Tio ini. Nah, jadi mungkin nggak apa-apa tapi Pak Tio untuk di-record seperti ini untuk dibagikan kisah Pak Tio. Kalau seandainya mungkin nanti barangkali keluarga nonton, mungkin respon Pak Tio bagaimana? Apa mungkin yang Pak Tio pengen sampaikan seperti itu? Ya kalau saya ya kembali ke awal tadi bahwa keputusan terus hijrah dari Kristen Protestan saya pindah ke Islam, ini sebuah keputusan yang hanya saya dan Allah yang tahu. Gitu. Ya Allah tahu saya, makanya Allah panggil saya kan untuk menjadi seorang yang benar. Seperti begitu kira-kira. Tetapi kiblat saya adalah yang menjadi pandangan saya hari-hari adalah Nabi Muhammad sebagai tokoh suri teladan seantero sejagat negara ini, sebagai tokoh muslim yang harus kita menjadi suri teladan lah, menjadi pandangan kita gitu. Ketika itu tidak menjadi pandangan, maka kita akan melakukan tindakan dan langkah-langkah yang beda. Gitu. Berarti artinya sudah ya bagaimanapun keluarga respon kepada Pak Tio sudah tulus ikhlas gitu ya, udah mau membagikan kisah ini memang benar-benar niatnya karena Allah gitu Pak ya, bukan karena ada apa-apa ya. Baik, Pak Tio berarti terhitung sudah hampir baru setahun ya mualaf ya berarti ya? Ya setahun. Setahun di usia yang mohon maaf. Saya sekarang usia 45 tahun ya. 45 masuk mualaf 44. Masya Allah. Ya. Nah, visi misi ke depan Pak Tio nih, kan mungkin Pak Tio punya rencana ke depan untuk menjadi seorang muslim yang baik nih, gimana? Apa yang Pak Tio rencanakan Pak? Ya kalau saya tentang apa yang ada pada saya di sisa hidup saya adalah bagaimana bisa mempunyai banyak anak yatim yang bisa saya bina, yang bisa saya urus. Karena maaf, saya terpisah dengan keluarga itu, terutama istri dan anak sampai saat ini saya masih sendiri, dan saya terinspirasi dari itu untuk mempunyai banyak anak yatim. Mempunyai banyak anak yatim yang tentunya dengan harus ada kerja keras. Saat ini saya baru punya salah satu anak angkat di Mualaf Center yang hari-harinya saya kerja buat anak ini, saya nafkahi. Masya Allah. Ya, setiap bulan pasti saya membantu dia untuk hari-harinya dia di seperti itu. Jadi ketika saya berpikir manfaat dari sisa hidup ini adalah yang terpenting adalah bagaimana anak-anak ini menjadi bagian yang penting untuk kita lihat masa depan mereka. Masya Allah. Karena di antara sekian banyak anak yatim ini, di situ ada salah satu pemimpin negara seperti itu. Misalkan kalau itu diridhoi Allah pasti seperti itu. Dan mungkin pesan saya adalah dengan kita bisa silaturahim ini ada banyak manfaat, ya, terutama mungkin manfaat untuk berbagi kepada umat, bahwa kita tetap menjaga supaya hubungan silaturahmi jangan putus. Sekecil apapun itu persoalan dalam pribadi, dalam keluarga, sebagai
seorang muslim kita hilangkan dan tetap kita menjaga silaturahim. Karena silaturahim itu menjadi satu pesan khusus untuk menjaga kekuatan muslim seutuhnya. Masya Allah. Mungkin itu saja. Baik. Visi misinya sangat luar biasa. Sungguh mulia Pak Theo, bahwa Pak Theo sudah memiliki satu orang ya anak angkat, yaitu masih yatim piatu ya. Ya mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan Pak Theo ya. Dalam visi misi Pak Theo, terutama mengurus anak yatim. Nah, ini harusnya bisa menjadi acuan buat kita semua sahabat ngaji cerdas, bahwa seorang Pak Theo saja yang mu'alaf baru sekitar setahun lebih ya, beliau mempunyai visi misi yang sangat besar, yaitu adalah bagaimana merawat anak yatim gitu. Nah, seharusnya kita yang sudah muslim sejak lahir ataupun sudah lama ya Pak Theo ya, termotivasi dengan hal ini. Baik Pak Theo, nah sekarang Pak Theo sibuk apa nih? Maksudnya ada bisnis kah atau apakah? Mungkin bisa di-share gitu, maksudnya kegiatannya apa gitu Pak? Ya, jadi saya memang dengan adanya dampak COVID ini, akhirnya semua usaha, semua planning itu berubah. Iya. Ya, baik itu secara pemerintah maupun ini kan berubah. Nah, dulu usaha saya kan bergantung pada pemerintah ketika ada proyek-proyek dan sebagainya. Ketika proyek-proyek itu tidak berjalan dan hanya semua dialihkan ke COVID, maka kami secara langsung terdampak. Nah, oleh sebab itu kami merubah sistem usaha kami ke trading. Nah, insya Allah saya rencana dalam tahun depan itu sudah berkontrak dengan minuman soft drink, jus untuk menjadi distributor utama di Bogor rencana. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin akan mohon doa-doa dari pemirsa, dari tim, sehingga ini menjadi kolaborasi dan kerjasama kita ke depan. Insya Allah. Ya. Sehingga apa yang menjadi planning kita tadi, maaf, itu bukan sebagai sebuah euforia bahwa kita bisa, bukan, tapi itu pesan Allah untuk menjaga dan merawat anak-anak itu. Sehingga mungkin ini secara langsung saya mengundang rekan-rekan tim, ketika sudah berkontrak nanti kita bisa sama-sama melakukan sebuah kolaborasi untuk mengembangkan market yang nanti akan saya buat dalam bentuk sebuah sistem market yang juga bisa membantu umat, terutama anak-anak kita tadi yang tadi saya sampaikan. Bisa kita dari situ juga mungkin ada teman-teman tim yang belum kerja dan mungkin bisa bisa gabung, ya bisa kita ajak bareng-bareng untuk bisa kolaborasi. Insya Allah. Karena ini tidak ada manfaat kalau kita tidak bermanfaat buat orang. Masya Allah. Buat sesama kita, terutama buat teman-teman, rekan-rekan muslim, dan juga bagi rekan-rekan muslim yang lain, rekan-rekan agama yang lain juga kan gitu. Karena seperti tadi di awal ya saya sampaikan bahwa memang kita sebagai pemeluk agama Islam adalah Islam yang sejuk sebenarnya. Masya Allah. Yang bisa didambakan semua orang sebenarnya. Kalau misalkan kita bisa menjadi bagian itu, maka semua orang yang ada di sekitar kita, semua umat misalkan yang ada di sekeliling kita, dia akan merasa sejuk, dan apa yang menurut bagian pemerintah yang bisa terjalan, bisa secara otomatis dengan kesejukan agama kita ini bisa memotivasi orang untuk tidak melakukan hal-hal misalkan kejahatan atau apapun, karena rasa takut mereka kepada Allah gitu. Ya, Masya Allah. Yang pertama adalah takut kepada Allah, bukan mau cari ke surganya, tapi pertama kepada kita itu yang kita catat adalah takut kepada Allah dulu gitu. Kalau surga kan belum tentu, itu kan kita nggak tahu nih, kita semua akan masuk surga apa enggak. Tapi kita menciptakan diri kita untuk takut kepada Allah, itu yang terutama. Dan jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai mentor atau sebagai contoh suri teladan kita.
Jadi mungkin yang saya pesan itu aja sebenarnya sih. Kalau kita tidak pernah takut kepada Allah, maka sangat sulit kita menjadi Islam yang sejuk gitu. Karena kalau untuk ke surga ya semua orang mau ingin surga. Iya. Tapi takut ke Allah aja tidak takut, gimana kita mau masuk surga ya kan itu. Betul banget. Jadi sebenarnya itu cuma berbalik aja. Kita bolak-balik juga ya. Tetap kembali lagi ke Allah kan. Betul. Gitu. Masya Allah. Kalau Allah sudah ini barcode kamu masuk surga, iya, cuma barcode langsung masuk surga. Masya Allah. Tapi kita saja tidak takut sama beliau ya, bagaimana jadinya kan? Kita bisa menerima kesempatan untuk bersama-sama dengan beliau. Masya Allah, sangat memotivasi ini Pak, Masya Allah. Ya. Nasihatnya tadi banyak sekali disampaikan ya. Pak Theo, mungkin sebelum kita tutup ada nggak pesan-pesan untuk kita pribadi nasihatnya, kemudian mungkin pesan-pesan juga buat teman-teman sahabat ngaji cerdas baik dia yang mu'alaf ataupun yang muslim gitu Pak, sebelum kita penutup Pak. Ya. Baik, saya atas nama pribadi dan sebagai salah satu mu'alaf dan secara pribadi saya juga mengucapkan kepada tim ngaji cerdas ya, yang sudah berkunjung ke kediaman kami, walaupun waktunya tidak cukup untuk bisa kita berbagi dan memberikan sesuatu yang terbaik buat para pemirsa di rumah, para pengunjung yang bisa saya pesankan di sini adalah tetap kita jangan berkecil hati atau tetap kita termotivasi dengan apa yang kita lakukan. Kalau sudah menjadi tujuan kita untuk melakukan hal ini, jangan sampai terputus karena ada tantangan. Ketika ada kesulitan, maka memang itu sudah barang tentu kita diberikan ruang dan waktu untuk bisa introspeksi apa yang kita lakukan ini salahnya di mana atau kurangnya di mana. Tapi saya merasa bahwa ini sebuah media yang cukup baik yang harus kita sama-sama support dan dukung sehingga bisa membantu banyak saudara-saudara kita yang muslim maupun yang belum muslim bisa menjadi muslim lagi. Amin. Ya, karena ketika semakin banyak kita memenangkan saudara-saudara kita yang belum muslim, maka disitulah sebuah tugas dan tanggung jawab rekan-rekan media kan, rekan-rekan media untuk tetap all out dalam mengedukasi. Nah, tentunya yang menjadi peran di sini adalah situasi sekarang adalah edukasi. Peran penting di situ. Edukasi itu sangat penting. Baik itu edukasi tentang spiritual, edukasi tentang mengimani, edukasi tentang bagaimana tokoh berdiri sebagai seorang muslim dan bagaimana mempertahankan diri sebagai seorang muslim ketika diterpa juga oleh orang muslim yang lain. Saat ini seperti itu, karena kita juga diuji nih. Kita yakin nggak dengan kebetulan kita menjadi seorang muslim? Jadi ketika kita menjadi seorang muslim, kita akan dicoba juga dengan saudara-saudara kita yang muslim yang lain. Bahwa kita kuat nggak? Apakah yang kita jalani benar nggak? Gitu. Nah, oleh sebab itu, kenapa tadi saya di tengah-tengah pembicaraan dan wawancara kita, saya selalu menggarisbawahi silaturahim, karena silaturahim itu adalah sebuah wadah, sebuah bagian yang dipergunakan oleh kita untuk mengedukasi apa yang kita dapat di luar dan apa yang kita dapat di ajaran agama, terutama Al-Quran sebagai media utama kita untuk mendorong kita menjadi muslim yang luar biasa. Baik, Masya Allah, Pak Theo,
makasih banyak waktunya Pak Tio. Sudah meluangkan waktu untuk kita wawancara di sini. Mudah-mudahan apa yang Pak Tio sampaikan di sini menjadi amal jariah buat Pak Tio. Bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin berkunjung dengan Pak Tio juga boleh ya Pak ya, maksudnya boleh main silaturahmi juga boleh. Boleh hubungi WhatsApp kami terlebih dahulu yang ada di grup WhatsApp. Silakan nanti kalau yang mau bergabung di grup WhatsApp itu ada di deskripsi, silakan ditekan saja linknya, nanti di chat saja adminnya. Baik Pak Tio, sekali lagi terima kasih Pak Tio atas waktunya. Syukurkan jazakallahu khairan. Baik sahabat Ngaji Cerdas, mungkin itu kami Adam Fatih 1453 dan tim undur diri atas wawancara kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah, kalau ada yang salah itu pasti dari kami berdua. Baik, kami dan tim undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tio, makasih banyak. Luar biasa nih, Masya Allah.